Pak, nyalain lampunya dong. Baik, Bapak akan nyalakan. Pak, kenapa nyala lampu di rumah Komang lebih terang? Iya ya, Bapak juga tidak mengerti. Kenapa ya seperti itu? Biar tahu jawabannya, ayo kita belajar fisika. Hai sahabat edukasi, kali ini kita akan membahas tentang konsep listrik arus arah, di mana materi ini dapat menjawab permasalahan tentang pengaruh dari panjang pengantar, hambatan, dan kuat arus listrik. Simak video berikut ini. Kompetensi dasar 3.8 Memahami hukum-hukum kelistrikan arus searah. 4.8 Menyajikan hasil percobaan hukum-hukum kelistrikan arus searah. Hukum Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar berbanding lurus dengan beda potensial ujung-ujung pengantar tersebut. Data hasil pengukuran voltmeter dan ampermeter disajikan pada tabel berikut. Pada percobaan yang pertama, didapatkan hasil bahwa tegangan pada lampu adalah 1 volt dan kuat arus listrik yang mengalir adalah 0,02 ampere. Perbandingan antara V dan I adalah 50 ohm. Dari tabel di atas, perbandingan antara V dan I adalah sama, sebesar 50 ohm. Jadi, hukum Ohm dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu R sama dengan V per I, atau I sama dengan V per R. Keterangannya, I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere, V adalah tegangan listrik, satuannya volt, dan R adalah hambatan, satuannya ohm. Untuk menjawab permasalahan yang sebelumnya, yaitu mengapa lampu di rumah Komang lebih terang dibandingkan lampu di rumah Puja, maka seperti ini. Pada rumah Komang, kabel yang digunakan lebih pendek. Semakin pendek kabel, maka hambatan pengantar semakin kecil. Sehingga berdasarkan persamaan I sama dengan V per R, maka makin kecil hambatan pengantar, maka kuat arus listrik semakin besar. Hal inilah yang menyebabkan nyala lampu menjadi lebih terang. Sedangkan pada rumah Puja, kabel yang digunakan lebih panjang. Semakin panjang kabel, maka hambatan pengantar akan semakin besar. Berdasarkan persamaan I sama dengan V per R, maka makin besar hambatan pengantar, maka kuat arus listrik semakin kecil. Hal inilah yang menyebabkan nyala lampu di rumah Puja menjadi lebih redup. Hukum Kirchhoff 1. Bunyi hukum Kirchhoff 1 adalah dalam suatu rangkaian bercabang, jumlah kuat arus yang masuk ke titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik cabang tersebut. Sebuah rangkaian dibentuk seperti ini. Kemudian masing-masing pengantar dipasang ampermeter, yaitu ada I1, I2, I3, I4, dan I5. I1 dan I2 adalah arus yang masuk, sedangkan I3, I4, dan I5 adalah arus yang keluar. Dari hasil percobaan dimasukkan ke dalam tabel berikut. Didapatkan angka seperti ini. I1 20 mA, I2 40 mA, I3 10 mA, I4 20 mA, dan I5 30 mA. Jika dianalisis, ternyata I1 plus I2 sama dengan 20 plus 40 sama dengan 60 mA. Dan hasilnya sama dengan I3 plus I4 plus I5 sama dengan 10 tambah 20 tambah 30 sama dengan 60 mA. Sehingga dapat dirumuskan bunyi hukum Kirchhoff tersebut dalam bentuk sebuah persamaan, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar.
Yang berikutnya adalah hukum Kirchhoff 2. Bunyi hukum Kirchhoff 2 adalah pada rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau GGL dengan jumlah aljabar dari penurunan tegangan hasil kali kuat arus dan hambatan adalah sama dengan 0. Dirumuskan dalam persamaan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persamaan ini adalah sebagai berikut. Untuk nilai E, tergantung kutub pertama yang ditemui oleh arah loop. Seperti ini gambarnya. Jika loop bergerak dari arah kanan dan menemukan kutub positif pertama, maka E bernilai positif. Tetapi jika loopnya bergerak dari kiri dan menemukan pertama kutub negatif, maka nilai E bernilai negatif. Yang berikutnya, I kali R bernilai positif jika arah I dan loop searah. Jadi yang berwarna merah itu adalah arah dari arus listrik, sedangkan yang tanda panah itu adalah arah dari loopnya. Karena searah maka bernilai plus I kali R. I kali R bernilai negatif jika arah I dan loop berlawanan arah. Pada gambar terlihat bahwa arah arus yaitu yang berwarna merah bergerak dari kiri ke kanan. Sedangkan arah dari loopnya berlawanan yaitu dari kanan ke kiri. Sehingga karena berlawanan arah maka nilainya adalah min I kali R. Contoh soal. Ada bentuk soal seperti ini, terdiri dari 3 buah hambatan dan 2 buah sumber tegangan. Dari gambar rangkaian di atas, tentukan kuat arus listrik yang mengalir. Diketahui, kita anggap bahwa E1 itulah 9 volt, kemudian E2-nya adalah 3 volt, R1-nya adalah 5 ohm, R2-nya adalah 3 ohm, dan R3-nya adalah 4 ohm. Dan yang ditanyakan adalah I. Maka penyelesaiannya hukum Kirchhoff 2 yaitu sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Jadi bentuk persamaannya akan menjadi seperti ini. Minus min E1 yaitu yang ini karena arah loop menemukan kutub negatif pertama. Karena I dan arah loop searah maka bernilai positif, jadi I kali R1. Plus E2 karena arah loop menemukan kutub positif pertama. Plus I kali R2 karena arah loop dan arah dari arus listrik searah. Plus I kali R3 karena arah loop dan arus listrik searah. Sama dengan 0 seperti ini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya menjadi minus 9 plus I kali 5 plus 3 plus I kali 3 plus I kali 4 sama dengan 0. Dikumpulkan yang sejenis yaitu ada variabel I dan yang tidak. Yang variabel I dikumpulkan sebelah kiri dan yang tidak di sebelah kanan. Sehingga menjadi I kali 5 plus 3 plus 4 sama dengan 9 dikurangi 3. 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12, sehingga menjadi I kali 12 sama dengan 6. Maka I sama dengan 6 dibagi 12, dan hasilnya adalah 0,5 ampere. Sahabat edukasi, demikianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan tetap semangat.